Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu dasar-dasar manajemen. Pengertian dari manajemen itu sendiri yaitu seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian. Jadi dalam manajemen yaitu ada 3. 1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik SDM maupun faktor produksi lainnya seperti SDA, keuangan serta informasi. Yang kedua, adanya proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. Manajemen yang efektif menurut Peter F. Drucker, mengerjakan pekerjaan yang benar yaitu efektif, mengerjakan pekerjaan dengan benar yaitu efisien. Fungsi manajemen yaitu ada 4. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning, yang kedua fungsi pengorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah fungsi pengimplementasian atau directing, yang keempat adalah fungsi pengendalian dan pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisa disebut dari singkatan yaitu PODC. Yang pertama adalah plan, organizing, directing, controlling. Kegiatan dalam fungsi manajemen, yaitu masing-masing ada fungsinya. Kegiatan dalam fungsi manajemen, fungsi perencanaan yaitu tujuan dan target bisnis, strategi, sumber daya, dan standar indikator keberhasilan dalam pencapaian. Sedangkan fungsi organizing, alokasi sumber daya, rumusan tugas, penetapan prosedur, dan struktur organisasi. Kegiatan dalam fungsi manajemen yang ketiga yaitu fungsi directing, proses kepemimpinan, bimbingan dan motivasi, tugas dan penjelasan rutin, kebijakan dan SOP. Dalam kegiatan fungsi yang selanjutnya yang keempat yaitu fungsi controlling, evaluasi keberhasilan, langkah klarifikasi dan koreksi, alternatif solusi untuk masalah. Nah, fungsi operasional dari manajemen seperti pertama yaitu manajemen SDM, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Sedangkan manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terkait dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kita kualitas yang konstan. Sedangkan manajemen produksi, penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi seefisien mungkin. Kegiatan produksi pada dasarnya merupakan proses bagaimana sumber daya input dapat diubah menjadi produksi output berupa barang dan jasa. Manajemen pemasaran, kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana caranya pemenuhan yang dapat diwujudkan seperti survei konsumen, produksi, penjualan. Manajemen keuangan, kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya memastikan kegiatan bisnis dilakukan mampu mencapai tujuan serta ekonomis yaitu profit, seperti perencanaan modal, alokasi modal, kontrol penjualan produk. Manajemen informasi, kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memastikan bisnis bertahan hingga jangka panjang dengan menyediakan informasi internal dan eksternal, adaptasi dengan perubahan, penggunaan teknologi informasi, penyediaan informasi bisnis. Materi yang kedua adalah manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen, bertanggung jawab serta langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi dijalankan seluruh pengemban tugas. Keahliannya yaitu teknis, komunikasi, konseptual, pengambilan keputusan. Keahlian manajemen dibagi menjadi 2, yaitu manajemen global, keahlian manajerial yang tidak hanya fokus di satu keadaan negara, tapi juga lintas negara bahkan budaya. Yang kedua, teknologi, ahli dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Tingkatan manajemen dalam organisasi, yang pertama adalah top management, yang kedua middle management,
Yang ketiga, supervisory atau first line management. Yang keempat, non supervisory management. Nah, tingkat-tingkatan contohnya tuh seperti yang direktur utama, pertama di bawahnya direktur keuangan, direktur personalia, direktur, manajer personal, manajer pabrik, manajer pemasaran, manajer usaha. Dan di bawahnya itu selalu ada divisinya masing-masing. Tradisi pembelajaran TAO yaitu saya dengar maka saya lupa, saya lihat maka saya ingat, saya kerjakan maka saya mengerti. Materi yang ketiga adalah lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Kegiatan manajemen wajib perhatikan faktor lingkungan terkait internal, eksternal, mikro, makro. Lingkungan internal organisasi ada 4, yaitu owner, board of director, employees, dan 4 lingkungan fisik. Dan lingkungan eksternal organisasi yang pertama ada customer, kompetitor, supplier, strategic partner, regulator, pemerintah. Lingkungan eksternal organisasi masyarakat umum. Masyarakat umum yang terkait langsung dengan perusahaan OJK, YLKI. Masyarakat yang tidak terkait. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional seperti ekspor-impor, lisensi, partner strategi, atau bisa disebut internasional strategi, aliansi. Yang keempat, investasi langsung. Faktor-faktor terkait bisnis internasional terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kontrol dalam perdagangan internasional, yang kedua komunitas ekonomi internasional, dan yang ketiga perbudayaan budaya antar negara. Budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Pentingnya budaya bagi organisasi bisnis. Faktor penentu terbentuknya budaya organisasi manajemen bagi budaya organisasi. Materi yang keempat adalah tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dari organisasi yaitu lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi, pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan ada 4, yaitu strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Manfaat tanggung jawab sosial, manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Masa depan tanggung jawab sosial, strategi proaktif perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial tampaknya tidak dapat dihindarkan. Perusahaan perlu terlibat dalam tanggung jawab sosial seperti pendidikan, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat. Konsep dasar etika manajemen. Etika manajemen adalah keyakinan akan apa yang dianggap baik dan buruk. Etika dalam manajemen berbicara mengenai nilai yang dianut organisasi sesuai bisnis yang dijalankan, etis atau tidak. Ya, etis. Konsep dasar etika manajemen seperti nilai personal sebagai standar etika, nilai terminal, nilai instrumental, pandangan empiritis tentang nilai personal, konflik nilai. Beberapa isu seputar etika: narkoba, korupsi, pencurian, quality control, penyalahgunaan informasi, penyelewengan pencatatan keuangan, penyalahgunaan aset perusahaan, PHK, polusi lingkungan, persaingan tidak etis, penggunaan SDM di bawah umur, hadiah atau suap. Itu aja. Materi yang kelima adalah fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Bisa disebut planning.
Planning adalah proses yang dimulai dari penetapan organisasi, penentuan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi, serta penyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Itu menurut Robin Coulter 2002. Fungsi perencanaan Robin dan Coulter adalah arahan, minimalisir dampak perubahan, minimalisir pemborosan, standar kualitas. Persyaratan perencanaan faktual atau realitas, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Persyaratan perencanaan itu ada 5. Yang pertama, faktual atau realitas, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Jenis-jenis tujuan ada 3. Yang pertama tujuan strategis, yang kedua tujuan taktis, yang ketiga tujuan operasional. Berapa jenis perencanaan? Perencanaan strategis jangka panjang, perencanaan strategis jangka menengah, perencanaan operasional. Beberapa jenis rencana dari segi frekuensi penggunaan. 1. Single use plan, yang kedua standing use plan. Plan adalah beberapa pendekatan dalam pencapaian tujuan. Beberapa pendekatan dalam pencapaian tujuan. Pertama, pendekatan tradisional, MBO atau Management by Objectives. MBO, Management by Objective, manajemen berdasarkan sasaran dan tujuan, adanya kesepakatan bersama pimpinan dan bawahan untuk pencapaian tujuan. Nah, ini materi yang terakhir yang keenam adalah manajemen strategis perusahaan. Pengertian strategi, rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi disbanding para pesaingnya. Itu menurut Griffin 2000. Komponen strategi yang pertama adalah komponen yang berbeda, kelebihan atau nilai perusahaan dibanding kompetitor. Yang kedua, ruang lingkup lokal, regional, serta internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup organisasi. Yang ketiga, distribusi sumber daya. Bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Jenis strategi ada 3. Yang pertama, corporate level, business level strategi, functional level strategi. Melakukan manajemen strategi. Proses penyusunan strategi yang berawal itu penilaian keperluan penyusunan strategi, analisis situasi internasional dan eksternal, dan selanjutnya memilih strategi. Analisis situasi eksternal dan internal, yaitu SWTO. Strength, weakness, threat, dan opportunities. Melakukan manajemen strategi. Pilihan strategi berdasarkan analisa SWOT, kekuatan, tantangan, kelemahan, dan peluang. Proses manajemen strategi, ya proses penentuannya itu ya penentuan tujuan, penyusunan strategi, administrasi, pengendalian strategi. Tingkatan strategi itu sendiri ya berawal dari strategi corporate level, bisnis, dan fungsional level. Tarik ses semongko kini tinggal